Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di podcast kita Grow gently, take your time to grow. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama aku Hanifah Nurasana. Di sini aku nggak mungkin sendiri ya teman-teman. Di sini aku ditemenin oleh Muhammad Yasriel Nazwi Putra Wahidin. Karena mungkin nama aku kepanjangan, teman-teman bisa panggil Ariel. Kamu dipanggilnya siapa nih? aku panggilnya Nei aja deh. Nei, Noi boleh? Boleh Nei Noi ya. Nei Noi. Ya. Kira-kira Ariel apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah cukup baik, cuman tadi emang sedikit kebasahan karena cuaca tadi sebelum aku OTW kesini kayak agak hujan kayak ya? gitu. Iya. Kalau Hanoi sendiri apa kabar nih? Sama sih, aku juga kebasahan Kebasahan, ini ya. kehujanan. Tadi kehujanan. Nah Ariel, kira-kira hari ini kita mau ngapain sih Ril? Kali ini kita akan mengobrol tentang salah satu SDGs, itu Wow. tentang kesehatan mental. Kayak gitu Hanoi, yang sangat-sangat apa ya? Bisa Sering terjadi lah. betul. Oh sering berarti terjadi. kita bakal ngomongin soal kesehatan mental yang sering terjadi di Usia kita. usia Gen Z Gen lah Z, ya. betul. Nah kira-kira kita berdua aja gak sih Ril? Oh tentu tidak dong. Kalau berdua doang nanti kita kurang seru. Kurang kita. seru ya. Iya. Nah kita kedatangan tamu yang spesial nih Wah Ariel. siapa nih? Kita kedatangan Karefasya, salah satu anak ilmu komunikasi Unisba. Dan dia juga ikut komunitas Affection Angel Wih, tuh. Affection Angel ya. Yes, Affection Angel tuh apa sih Kak Ariel? Nah sebelum daripada aku yang ngejawab nih Hanoi, Iya. kita langsung tanya saja mungkinnya ke Revasanya. Halo Kak Revasa. Halo, Halo, apa kabar? Karefasya. Halo, Kak Revasa aku panggilnya apa nih biar enak? Aku dipanggilnya biasanya Aca sih. Aca, Kak Iya, Aca. oke. Oke, Kak Aca. Gimana kabarnya Kak Aca? Aku baik sih, tapi tadi perjalanan ke sini juga kehujanan. Hujanan juga. Ya, Berarti Karefasya ini pulang kampus atau gimana nih kira-kira? Sekarang. Iya. Iya. Pulang kampus beres kelas. beres kelas langsung Yes. datang Wow. kita. Yes. Kak Tepuk Aca, tangan dulu, tepuk tangan dulu. Wow. Kak Aca selamat datang di podcast kita Grow Oke. Gently. Podcast kita yang memiliki tagline Take your time to grow. Wih, Iya. Kita akan asik banget nih. Iya seru banget. Kita akan ngobrol untuk beberapa menit ke depan mungkin Yes. bersama Oke. Kak Aca kayak gitu. Oke. Nah Ariel tadi kan ngomongin Affection Angel apa belum dijawab nih. Affection Angel tuh komunitas apa sih Kak sih? Aca? Sebelum ke sana, kayaknya seru gak sih kalau aku jelasin perjalanan aku Wah. untuk masuk ke Affection Angel dulu. Boleh sih. Lebih ke kenapa kakak tertarik nih di Yes, komunitas iya, ini? iya. Wow, Bener. boleh. Pengen tahu dong Kaks. Nah sebenarnya kalau ditanya ya, apa yang bikin aku masuk ke dunia mental health gitu? Kayak jujur itu berawal dari perjalanan personal ya. Aku pernah ada di fase hidup yang lumayan berat, kayak bangun tidur aja tuh ngerasanya kayak aduh lemes banget, capek banget gitu ya. Udah capek duluan gitu. Iya. Tapi aku ngerasa kalau tipe capek aku nih kayak bukan capek fisik gitu. Oh iya. Tapi iya. capek mental Mental. gitu. Dan pada akhirnya aku kayak ya udah deh aku coba mendalami gitu ilmu mental health tuh kayak gimana, coping mechanism tuh gimana sih gitu ya, journaling tuh kayak gimana sih gitu ya. Yang lama-lama tuh aku sadar gitu kalau misalkan ternyata banyak juga loh orang yang ngalamin sama kayak aku gitu Betul. kan. Betul. Nah, terus aku lagi Apa nih? buka Instagram kan, ya biasa anak Gen Z ya. Iya. Buka Instagram terus nemuin nih ada satu akun Instagram namanya Affection Angel ID. Iya. Dia itu kayak sering banget ngomongin permasalahan mental health anak-anak Gen Z. Itu tuh ngebuat aku kayak relate gitu loh. Berarti itu lewat di beranda Instagram. Iya, lewat beranda. Gak sengaja tuh. Tiba-tiba aja gitu, Iya, jodoh tiba-tiba ya. aja. Iya. Jodoh. Kayak dikasih blok gitu aja. Jalan gitu ya, dikasih Iya. jalan. Dan sebenarnya akun Affection Angel ini tuh punya temanku. Iya, komunitas ini tuh punya temanku. Jadi pada akhirnya karena mereka buka volunteers batch 3, akhirnya aku masuk lah. Gitu. Terus aku tuh di Affection Angel tuh masuk ke divisi Project Development Department, yang dimana itu tuh yang ngebangun program, workshop, terus kayak kayak webinar kayak gitu sih. Paling aku awal mula tahu Affection Angel tuh apa, dan menurut aku Affection Angel tuh adalah sarana atau wadah aja sih bagi anak-anak Gen Z yang pengen tahu mental health tuh kayak gimana sih gitu. Itu tuh Kak dari tahun berapa? Maksudnya Kak Aca pas Mulainya gitu. Kak Aca pas lihat lewat Instagram itu tahun berapa sih? Itu baru
tahun ini sih. Oh, tahun ini, Iya, 2020. Iya, 2025 ya 2025 berarti iya. ya. Tapi mereka tuh berdiri udah dari tahun 2018. Wow. Oh, berarti udah Iya. 7 udah tahun lama ya? banget Iya, udah ya. lama banget. Iya. Dan mereka tuh sempat vakum Oh, vakum. waktu COVID karena kan sebenarnya ini tuh komunitas online ya. Iya. Dan mereka tuh sempat gak ada kayak buka volunteers lagi dikarenakan mereka tuh kayak ya gak ada yang mau masuk juga gitu loh karena Iya. lagi COVID Iya ya. sih, Iya. make Gimana sense lah gitu ya. Tapi itu online juga nggak Kak maksudnya? Kayak Kegiatannya? ngadain, kegiatan Iya, online. kegiatannya online, masih online gitu. Karena emang pas Covid bener-bener semua kayaknya emang jadi Serba ini online iya, lah ya. serba Iya, betul, online lah betul. seluruh GoFood dunia. ya, GoFood ya, Iya. Zoom ya. Iya, bener banget sih. Nah, kira-kira kan itu tuh awal perjalanan kakak kan jatuhnya, Iya. tapi yang bikin kakak tertarik banget nih, karena kan kakak ilmu komunikasi ya, bukan Iya. psikolog ya. Vkom, Dan Vkom. apa turning pointnya lah ya kira-kira? turning point aku tuh ketika aku masuk PDD kali ya, masuk Project Development Department. Itu tuh kayak aku ngerasain langsung nyusun konsep suatu program gitu, brainstorming bareng, terus mikirin gimana caranya kayak suatu acara tuh nggak cuman kebilang yang seru gitu, tapi Iya. kayak yang bermakna juga nggak Oh sih? iya sih, benar Nah, sih. terus nih ya ada satu kejadian, aku mau cerita sedikit. Apa tuh? boleh, boleh. Ada satu peserta habis event bilang kayak makasih ya Kak, aku udah lama banget gak ngerasa tenang kayak gini. Oh, Wah, nyentuh ya. iya. Dan dari situ aku yakin ya kayak oke, ini tempat aku dan ini hal yang mau aku perjuangin gitu. Itu seru banget ya. Iya, seru ngebantu banget. orang juga kan. Iya benar banget. Jadi ngerasa buat diri sendiri pun kayak kebantu gitu loh. Iya. Betul. Berarti itu Kak Aca ya kan nyelenggarain event ya. Iya. Itu dari pas masuk itu langsung nyelenggarain event kah apa gimana? Enggak dong, kita pasti ada kayak apa ya, party dikit kayak Oh my God, perkenalan party. gitu. Oke. Terus juga kita kayak memperkenalkan siapa sih Affection Angel itu ke dunia media sosial lah gitu. Oke. Nah, Betul. Kak Aca mungkin ya dari tadi kan kita ngomongin tentang Gen Z, Gen Z gitu. Nah, aku pengen nanya aja sih gitu. Iya. Tantangan utama, bukan utama ya, tantangan sering terjadi dari pengalaman Kak Aca aja di luar itu ikutan Affection Angel ID atau apapun, tantangan kesehatan mental buat Gen Z itu apa sih Kak? Oke. Kalau ngomongin tantangan Gen Z soal kesehatan mental nih, sebenarnya banyak banget hal yang kita bawa-bawa setiap hari tanpa kita sadari gitu loh. Mulai dari tekanan sosial yang nggak kelihatan, kayak harus setiap hari tuh kelihatan bahagia gitu. Padahal kan ya nggak harus gitu Iya. kan. Gen Z banget Terus itu. kayak harus sukses di umur 25, bener banget Iya, gak sih? Oh. iya ke pressure ya. Dipatok Ke pressure ya, banget dipatok. Iya ya. benar-benar. Betul. Padahal kenyataannya nggak ada manusia yang terus stabil loh guys. Iya. Nah terus belum lagi media sosial. Setiap kita buka media sosial nih, kalian lihat TikTok, terus kalian ngelihat teman-teman kalian, ngelihat influencer pada Iya, lebih jauh iya. keren, lebih. Iya. Padahal itu tuh cuman potongan kecil dari hidup mereka Iya. loh. Iya. Yang keenaknya nggak dilihatin iya, aja. Iya, yang lucu-lucunya, yang seneng-senengnya Iya. aja. Tapi tetap aja kita tuh langsung connect gitu ke otak kalau kita tuh ngebandingin sama diri mereka. Bener gak sih? Benar-benar. Terus sisi akademik dan keluarga. Ini nih yang paling relate buat Ini kayaknya anak-anak Gen Z. Ini kayaknya yang Ke emang pressure dari iya. keluarga Iya, sih. tuntutannya tinggi. Belum lagi tugas kuliah yang numpuk. Ekspektasi keluarga pun yang nggak nurun-nurun terus gitu. Terus naik gitu kan. Jadinya ngerasa itu adalah tantangan terbesar lah bagi Gen Z gitu ya. Tapi sebenarnya capeknya tuh kayak pelan-pelan tapi ngegerogotin mental. Jadi kayak bertahap gitu gak sih? Iya, bener banget. Makanya jadinya itu tantangan terbesar buat Gen Z sekarang untuk kesehatan mental gitu ya. Berarti tadi kan ada apa kayak umur dipatok 25 Iya, terus ngebandingin sukses diri lah kita, gitu ya. Iya, iya. tuntutan dari mungkin orang tua, keluarga, pertemanan atau sebagainya. Betul. Belum lagi media sosial kan sekarang mah kapan sih kita nggak buka media Iya. sosial? Iya. Every Bangun minute. tidur ya, bangun tidur Bangun tidur tuh langsung. TikTok Sosmed, gitu kan. iya. Iya, makanya. Gitu. Jadi itu tuh adalah tantangan terbesar yang dibawa-bawa Gen Z setiap hari gitu. Betul. Banyak ya tantangannya. Iya, nah Iya. berarti kalau ngerasa ke pressure gitu kan, anak-anak Gen Z tuh sering lah ya kita Iya. temuin tuh kayak ke pressure sama apa yang kita mau gitu. Iya. Nah, kira-kira gimana sih cara biar Gen Z tuh kayak ngimbangin diri gitu loh, tanpa kayak kita tuh nge-push diri kita. Jadi kan kalau Oke. misalnya kita nge-push diri kita jadi kayak gak terlalu peduli lah sama mental health kita. Nah, Oke. kira-kira gimana tuh Kak Aca? Ya kalau menurut aku sih
kalau Gen Z kan banyaknya yang dibawa enjoy gak sih? Iya sih. Flow-nya itu loh, yang let it flow Let it katanya. flow, Vicom banget. Iya Jalanin kan? dulu aja. Ini aku Jalanin suka dulu kalimat aja. ini kalau dari Finding Nemo katanya just keep Just keep swimming. swimming. Nah, Iya. Wah. itu benar banget sih. Karena sebenarnya kalau semakin dipikirin semakin kita stres juga gak sih? Iya Betul. benar sih. Semakin kita jadi Semakin kayak overthinking. Iya, overthinking. Jadinya kayak ngerasa wah, gue kepatok sama mental health gue nih gitu. Iya. Ya itu kan makin nggak banget ya. Iya. Ya mendingan ikutin aja jalannya, alurnya gitu ya. Sambil enjoy tipis-tipis aja gitu. Iya. Nah, Kak Aca, karena kan tadi mungkin budaya self development juga gitu ya, Iya. dari anak-anak Gen Z atau sebagainya. Nah, setelah mendengar tadi ya komunitas Kak Aca Affection Angel ID, nah apa sih peran yang emang telah terjadi dari si Affection Angel ID selain mungkin ya event yang tadi, dan wah tadi eventnya seru banget. Nah, apa Iya. sih Kak peran-peran lainnya mungkin? Menurut aku Affection Angel itu adalah salah satu wadah yang beneran ngebantu anak-anak muda nemuin ruang aman dan belajar dan berkembang pastinya. Yang aku suka dari komunitas ini itu adalah kita nggak cuman fokus ke edukasi juga, tapi sebagai fokus ke experience dan connection pastinya. Dan sebagai bagian dari project development ya, aku ngerasa kayak ngerasain banget gitu ya, gimana proses bikin program yang meaningful itu nggak cuman soal konsep yang bagus, tapi juga soal memahami kebutuhan anak-anak muda gitu. Nah, kalau biasanya nih, kalau kalian berdua nanya, Iya. aku dan teman-teman aku biasa bikin project apa aja sih nih ya. Betul, Aku bakal apa kasih aja tahu sih? ya. Nih, aku tuh pernah bikin workshop yang isinya tuh journaling dan art therapy season. Seru Wow, banget. journaling Aku artis. mau. Sumpah. Gimana itu journaling dan art precision itu Jadi tuh kayak nanti gimana? nanti kayak disediain banyak warna nih. Nanti kalian tinggal Ngelukis. ngelukis aja. Ah. Iya, ngelukis, dan kalian bisa nulis di salah satu wadah yang kita udah siapin buat ngelukis. Oh, berarti disiapin dulu, jadi tinggal bawa diri dong. Tinggal bawa diri doang. Enak nih. Gak usah bawa, gak usah Sumpah kanvas ya. yang gede itu gak usah dibawa. Nggak usah. Gen Z tuh gak Gede. suka yang Nggak ribet-ribet ya. usah, nggak Dateng usah. tinggal bayar. Terus juga ada nih, kalau misalkan gak sempet untuk ke tempatnya, ada juga nih kayak webinar di live Instagram Wow. Oh, tentang gimana coping mechanism. coping Jarang. mechanism. Iya, Waduh, jarang bahasanya. sih, jarang. Sumpah Asing gua banget ngerti. ya. Ya, apa tuh Asing coping banget. mechanism? Kira-kira apa itu tuh? apa tuh? Coping mechanism itu adalah sebagai cara apa ya, untuk memanage mental kalian gitu. Ya kayak misalnya, ya sebenarnya journaling yang kayak gitu tuh masuk kok ke coping mechanism. Berarti kan tadi di live Instagram ya. Iya. Itu tuh berarti teknisnya gimana? Apakah mereka curhat di komen atau gimana tuh No. teknisnya? Biasanya kita ngebendung pertanyaan-pertanyaan dulu gitu loh. Oh. Kayak lewat Q&A. Oh, jadi dijawabnya di live chat tersebut. Nah, betul. Oh. Kita tuh biasanya bareng sama komunitas lain juga loh. Oh, Kolaborasi. collab. Wah, sama siapa aja tuh? Sama ceritakan.id kalau kalian tahu. Ceritakan.id. Iya. Oh. Nah, kita juga pernah kok sama radio, cuman aku lupa sih radionya Radio apa. Iya, cuman kita pernah Collab collab bareng beberapa. sama mereka. Dan terus juga biasanya nih anak-anak Affection itu lagi gabut, biasanya kita adain Zoom meeting untuk diskusi kecil tentang kesehatan mental. Gabutnya Internal. sangat bermanfaat Internal. sih itu. Internal banget itu, malah bisa sampai jam 10 malam kita ngomongin Wow. tentang kesehatan mental doang. Berjalan aja gitu. Yes, dan juga ada public campaign dengan tema self awareness. Dan ya sih paling segitu doang ya, baru segitu doang Iya. gitu. Tapi menurut kakak nih program yang kayak paling berdampak lah Oke. di hidup kakak kira-kira apa tuh? Ya, yang pasti yang paling interaktif yang workshop itu ya. Karena peserta nggak cuma ngedengerin doang. Biasanya kalau di Instagram kan ya udahlah tinggalin aja. Ya udahlah kita sambil ngapain kayak gitu kan. Bener-bener. Tapi kalau misalkan yang interaktif ini kan kita bisa sambil ngelukis bareng, nulis bareng, bahkan sampai ketawa-ketawa bareng, sedih bareng juga ya gak Iya, sih gitu kegiatannya. kan. Benar sih. Dan menurut aku hal-hal kayak gitu tuh priceless banget, mahal banget buat aku. Iya, Sumpah. Tapi Kak Aca, aku pengen nanya, ini tuh gratis? Ya gratis. Wow. Demi apa gratis? Gak ada syarat gak? Aku kira bayar. Ya kalian datang aja. Ya kalau bawa temen ya buat kita kan lebih Lebih banyak lah ya. banyak orang yang Oke. datang juga gitu. Sumpah aku kira bayar loh. Iya, maksudnya enggak, benefitnya ternyata banyak banget ya. Iya. Setelah kita Betul. Tahu Kalian gitu. di sana nanti dapat minum, dapat mug. Mobil? Biasanya kayak enggak dong mobil. Mobil. Saya mau ikut. Saya mau bukan, ikut. siapa tahu mobil. emang hadiahnya mobil kan, jadi pengen mobil Oh, apa? door Iya, door prize kan. Ikut komunitas gitu. Kayaknya saya nggak akan ngadain gratis Oh, ya. enggak. Iya ya, bayar Bayar. sejuta per pertemuan. Iya. Nah, Oke. kira-kira nih kan Kak Aca ini kan mahasiswa ya, Iya. mahasiswi Vkom Unisba. Oke.
Nah, menurut kakak seberapa pengaruh sih kayak lingkungan kampus, lingkungan pertemanan, Betul. lingkungan pendidikan ke mental health terhadap mahasiswa Karena itu? Oke. pasti juga kan kita maksudnya berjalan hidup tuh kan tidak lepas dari suatu lingkungan. Iya, Iya, benar-benar. Gimana nih menurut Kak? Sebenarnya kalian percaya gak sih kalau misalnya lingkungan kampus itu pengaruhnya gede banget buat mental health? Iya banget. sih, banget. Sebanget itu. Banget. Kayak banyak yang mikir masalahnya tuh mungkin dari tugas dan dosennya doang. Tapi sebenarnya lebih luas dari itu loh. Kalau kita breakdown satu-satu ya. Sebenarnya ada nih, yang pertama tuh tekanan akademik. Emang sebenarnya berat banget dong Iya, itu. iya, iya. Tugas Kayak dan lain-lain. deadline mepet, belum lagi tugas numpuk. Terus Iya, juga benar-benar. kayak apa ya? Kayak kita tuh kayak harus ngejar-ngejar nilai Iya. ke dosen gitu. I Belum lagi revisi, presentasi. Belum lagi Iya, telat bangun, sumpah, iya. telat Aduh, bangun itu pas presentasi itu. bentrok wow. lagi aduh. Capek banget itu Bentrok semuanya. juga. Wah. Lab banyak, jujur. Itu nguras energi banget sih. Ya. Terus Akademik juga berarti ya. terus juga nih, tapi yang sering lebih berpengaruh di lingkaran yang menurut aku mental health banget tuh adalah pertemanan dan vibes kampus secara keseluruhan. Iya, Yes. benar-benar. Ya kalau misalkan kalian punya teman-teman yang supportive, itu tuh kayak apa ya? Rasanya tuh kayak blessing banget gak sih? Kayak ya aduh gua bersyukur banget itu, dan itu tuh lingkaran yang positif banget. Tapi kalau misalkan lingkaran pertemanannya tuh yang kayak toxic, terus juga kompetitifnya tuh berlebihan, ya itu nggak akan Iya. buat kita berkembang dong. Betul, Bener karena gak sih? Benar-benar. Pasti mengganggu mental juga Dan kan. itu tuh nguras mental banget Iya. kan pastinya. Dan fun fact-nya lagi nih, itu tuh bakal lebih apa ya, kekuras energi kita dan mental kita tuh lebih kekuras dibandingkan tugas-tugas kampus loh. Oh, jadi lebih Lebih besar berat, itu dampaknya. Lebih berat ya. Betul. Tapi jujur susah sih cari teman di kampus tuh Betul. yang bisa kita Emang. percaya tuh Betul susah betul banget. betul. Kayak- Trust issue aja Iya, gitu iya. ya. Kayak kita tuh kayak bermuka dua aja lah gitu. Gitu. Cari aman, Cari aman, cari ya, betul. aman. Terus juga nih ya, sorry banget. Ya, aman-aman. Lanjut dulu Kak. Terus nih ada organisasi kampus yang juga sama sih, kayak bisa bikin kita berkembang, tapi bisa juga burn out kalau misalnya lingkungannya tuh nggak sehat, bener nggak sih? Jadi kayak di banyak kasus yang aku lihat nih, banyak mahasiswa yang drop bukan karena tugas, tapi karena mereka tuh ngerasa sendirian, kayak Feeling gak lonely. punya, iya, gak punya support system, gitu gak sih? Kayak gak punya motivasi untuk Iya, iya, berkuliah benar, juga. benar. Gitu. Apalagi suka keteteran gak sih kalau Betul, organisasi gitu Tapi Kak kan? Aca aku mau nanya, Apa? di luar ya mungkin ada organisasi dan lain-lain. Iya. Tapi kalau semisal emang Kak Aca tuh Kak Aca sendirinya nih, emang dalam keadaan yang emang lingkungan kampusnya tuh gak enak. Kak Oke. Aca tuh menurut Kak Aca harus gimana sih, dan apa yang harus Kak Aca lakukan biar si lingkungan kampusnya tuh enak gitu. Oke. Dan Kak Aca pengennya kayak gimana sih kalau misalnya ada di lingkungan tersebut? Sebenarnya take your time aja gak sih? Kayak aku kan anak rantau ya kebilangnya. Iya. Aku pulang, Oh, dari terus mana, aku Kak? seneng-seneng gitu. Aku dari Sukabumi. Sukabumi, Sukabumi. deket aku Cianjur. Oke. Kalian ketemuannya katanya. Dengar-dengar ketemuan di travel ya. Iya, Travel. di travel. Iya kan di travel kalian ketemuan. Bineka. Apa ya? Bukan Bineka. Siliwangi ya Siliwangi. Siliwangi kan. Iya. Sempet kayaknya ya. Sempet Cuman ya. emang waktu itu kita belum terlalu Belum dekat, dan terlalu- jadi iya. kita gak ngobrol, makanya Iya. kesempatan ngobrolnya di sini banget. Iya. Jadi Oh, pas tahu siapa ininya yang narasumbernya Kak Aca Revasya gitu. Iya, nih. Revasya. Anak orang Vkom gini. Jadi Yang waktu kesempatan itu. ngobrolnya di Iya. sini. Waktu itu kalau nggak salah kita juga lagi online kok. Tiba-tiba Psikolog ya? Psikologi. Iya. psikologi, ngomongin psikologi nyerempet. nih. Iya nih. Tiba-tiba ini Ril udah absen belum gitu. Si bapaknya nggak absen, kita lagi di travel. Kalian tuh sekelas maksudnya waktu Iya, itu. waktu Iya, itu kita terasa. sekelas. Cuman Iya. emang kita gak ngobrol aja, makanya Iya. kesempatan podcast Grow Gently ini adalah salah satu yang jalur Sarana kita. ya, Iya, iya. jadi Sarana. aku tahu ngobrol gitu, dan wah, Ya paling kebetulan. gitu sih kalau aku pulang paling, terus aku happy makan Iya. enak, karena kan anak kosan ya gimana Iya. lah, paling makanannya juga yang seadanya gak sih? Yang ada aja apa gitu dimakan. Iya apa aja Berarti yang tadi dimakan. take your time gitu. Iya take your time, jadi kayak coba ambil sedikit waktu buat kalian tuh ngerasa oke, ini tempat aman gue gitu. Jadi misalnya di Comfort. kamar kayak dengerin musik gitu, kayak oke, tenangin diri. Kalau Kak Aca gitu. biasanya apa di kamar?
Maksudnya ininya Sleep call guys. sleep call ya. Iya. Teleponan. Nonton Itu juga ngebantu film. loh. Iya. Sleep call itu kan jadi Iya. cerita. Support system. Iya, benar, benar, Jujur. benar, iya. Butuh Biasanya- banget Gen Z itu. Iya benar. Nonton. Gak butuh pacaran. Iya, cuma Tapi sleep call ya yang butuh. Jalan. yang penting ada tempat cerita aja. Iya, benar. Statusnya nggak tahu apa nih gitu. Let it flow. Iya, let it Kayaknya flow. kita Jalanin aja agak dulu. nyerempet keluar jalur ya. Sorry. Kesehatan loh, kesehatan. Biasanya aku dengerin musik atau enggak nonton film yang aku suka. Kayak contoh ya, aku tuh suka banget nonton Disney. Oh Disney. Ya, Sama aku suka banget. banget Apa nonton. film yang menurut ya yang Ya, Yang kakak suka. sorry banget, Frozen. Frozen? Iya sih jujur Frozen. Disney Princess ya. Iya. Ih, seru banget itu. Seru banget. Aku bisa apa ya? Ngebantu Bisa. research energi. Iya maksudnya iya ngelepas betul energi ya. betul. Jadi kayak ngelupain sejenak lah apa masalah-masalahnya gitu. Kalau Hanoi apa Hanoi biasanya? Aku baca buku. Baca Wes. buku apa nih? Aku suka banget. Gaya banget nih, Bang. Jujur Gaya aja banget. aku suka banget baca Wattpad. Wow. Buku Oh, WP. novel Oh Wattpad. iya iya. iya. Oh, yang dari WP gitu kan? Iya Iya, iya. iya. Itu bagus-bagus semua. Sama aku tuh suka banget nonton. Sama Iya, iya, nih iya, kayak iya. Kak Aca. Film. Iya iya. iya. Apa aja ditonton aku Iya. kayaknya. Oke. Ariel nih apa nih Ariel nih. kira-kira? Gue nunggu Biasanya- ditanya nih, akhirnya ditanya juga ya. Cowok mah beda biasanya. Iya. Kalau aku paling kalau misalnya emang lagi stressful banget, sama aku suka baca buku. Ih, Self- masa sih? Sumpah. Wow. Malah yang tadi Kak Aca bilang self development itu Iya. aku jadi kayak, wih, yang aku baca juga. Gitu. Iya. Wow. Dan selain itu aku main musik. Oke. Kayak Bisa yaudah. main musik ya berarti Iya ya. iya iya iya. Kayak ya di kosan aja main musik gitu. Iya 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 benar. Kak Aca kayak mungkin pembahasan kita ya sangat penting ya dan Iya. menarik. Iya. Dan Kak Aca nih, terima kasih banyak ya. Oke. Kak Aca punya nggak sih bukan ujangan dong ya? Jangan suhu Wow. Kayak dari orang tua Kata-kata gitu. lah, pesan gitu buat pesan anak untuk Gen anak-anak Z. Gen Z untuk menjaga dan Kalau aku cuman boleh kasih satu pesan buat teman-teman Gen Z, aku bakal bilang kamu gak harus kuat setiap hari dan kamu gak harus baik-baik aja biar orang sayang sama kamu. Wow. Wow, sakit hati. wow, saya meluncur nih. Sakit Aduh, hati, saya meluncur nih jujur. denger. Sakit hati jujur. Serius Ngena deh. banget Deep, sih itu. deep banget sih. Iya itu serius deep banget dan menurut aku pelan-pelan itu nggak apa-apa. Belum tahu mau jadi apa juga nggak apa-apa gitu loh. Dan nggak harus produktif setiap hari juga nggak apa-apa. Toh itu bukan akhir dari dunia kalian Iya, kan. benar. Dan kita itu manusia guys, bukan mesin yang terus di-upgrade 24 Mesin jam juga ada per off-nya 7. ya. Robot Iya juga betul. bisa rusak ya. Betul dan kita tuh berhak buat bilang aku capek gitu ya. Terus juga kita berhak loh minta bantuan dari orang lain gitu. Dan tenang aja, pasti ada tempat buat kalian, tempat teraman. Apa itu? Fashion Angel dong. Nanti boleh dong aku Promosi cari- ya? promosi ya. Aku boleh cari tahu ya nanti. Iya boleh tentang banget, boleh Fashion banget. Angel itu. Pokoknya logonya yang ungu-ungu gitu. yang ungu-ungu Aku gitu. aku udah search sih jujur Udah search. mau masuk nanti member. Boleh. Jangan Ditunggu tuh, kaget ya, ditunggu Riel. Hanoi mau masuk. Nanti aku lihat dulu. Oke. Iya kayak gitu. Berarti- Oh, kamu mau ngomong? Waduh, waduh. Berarti yang Perebutin. kakak sebut tuh berarti kita let it flow aja ya. Yes, kita. betul. Kayak diajak enjoy aja nggak sih? Iya, Nggak usah benar, terlalu benar, dipusingin. Iya, oke. Iya gitu. Kaca, sumpah ini pembahasan yang emang sangat-sangat daging ya. Iya, daging banget. ilmu Kulit yang- kan. Iya, terima kasih banyak Kak Aca. Tapi Kak Aca boleh gak nanti kalau kita berdua ngomong podcast Grow Gently itu Oke. nanti Kak Aca bilang take your time to grow. grow. Oke. Tapi sebelumnya terima kasih Kak Aca udah Iya, mampir ke oke. podcast kita. Jangan kapok-kapok ya. Iya. Maaf ya kalau kita ngobrolnya parebut terus karena emang Karena pengen kita nanya seru terus. ya. Iya, Iya, kita pengen nanya sangat-sangat terus. pengen nanya banyak hal Oke. sebenarnya, cuman Betul. kasihan yang nontonnya Iya, ya. ya kelamaan ya. Ya, Oke. Kak Aca makasih banyak ya. Iya, thank you juga ya untuk kalian berdua yang udah dengerin aku. Terima kasih buat teman-teman semua yang nonton Udah nonton. sampai akhir karena semua Pembahasan. kita tuh sangat amat penting ya, apalagi buat kalian yang Gen Z. Betul. Boleh nih Hanoi kita langsung aja tagline kayak jargon ya. Kamu dong kan kamu Oh cowok. iya, aku yang mimpin. Iya. Aku itu 1 2 3 deh biar ini. Oke, Aduh kejeduk. oke. Tadi gimana? Take your time Take to your time to grow. grow, oke. Grow gitu ya. Grow. Lihat mana nih, lihat situ ya. Ya. Kalau Oke. Kaca ini kayaknya. Oh, kameranya. Kaca Oh, kita oke, situ oke, ya. oke. Oke. Bareng Hanoi 1 2 3. Grow gently. Take your time to grow. Bye-bye. See you. See you.